Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan 3 kisah masa lalu, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, serta kisah Zulkarnain. Kisah Ashabul Kahfi mendapat perhatian lebih dengan digunakan sebagai nama surat di mana terdapat 3 kisah tersebut. Hal ini tentu bukan kebetulan semata, tetapi karena kisah Ashabul Kahfi seperti juga kisah di dalam Al-Quran lainnya bukan merupakan kisah semata-mata, tetapi juga terdapat banyak pelajaran ibrah di dalamnya. Berikut adalah kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua, yang ditafsir secara jelas jalan ceritanya. Dikala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah, "Hai Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu batil dan Muhammad bukan seorang nabi. Silahkan bertanya tentang apa yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. "Jelaskan kepada kami tentang induk, kunci gembok mengancing langit. Apakah itu?" tanya pendeta itu memulai pertanyaan-pertanyaannya. "Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu?" "Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin. Terangkan juga kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh, burung gemak di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang bergokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang mengeringik? Apa yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh kedai di saat ia sedang meringik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak, kemudian berkata, bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan, kemudian ia menjawab bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan. Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak kegirangan sembari berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Salman Al-Farisi yang ketika itu hadir segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar." Ia segera pergi ke rumah Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Setelah bertemu beliau, Salman berkata, "Ya Abbas Hasan, selamatkanlah agama Islam." Sayyidina Ali bingung lalu bertanya, "Mengapa?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Ali segera berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah.
selembar kain penutup punggung atau leher, peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk lalu berburu-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil." Setelah berhadapan-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu."